Oke, daon nih. Permisi Bu, ya silakan duduk dulu Mbak. Ini Bu, terima kasih. Bu, sebelumnya kesini ada keperluan apa ya? Jadi saya kesini ingin konsultasi Mbak terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi gitu. Kalau begitu sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Mbak. Perkenalkan, saya perawat Tulan yang jaga pada klinik Mawar pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kemudian saya izin untuk melakukan dokumentasi seperti menulis, merekam maupun yang lainnya untuk keperluan medis dan keperluan pemeriksaan Ibu selanjutnya ke Ibu. Kemudian untuk kontrak waktunya itu sekitar 15 sampai 20 menit nggih. Kemudian Ibu tenang saja, untuk kerahasiaan data Ibu akan kami jaga nggih. Jadi Ibu tenang saja, tidak akan kami sebarluaskan. Kalau begitu apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Ibu? Tidak Mbak. Kalau begitu kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa nggih Ibu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu keluhan Ibu datang ke sini apa ya? Jadi itu gini Mbak, sebelumnya saya itu kan udah punya 3 anak nih Mbak, terus saya usianya juga udah 35 tahun, udah sepuh kan nih Mbak. Terus saya itu sebelumnya udah pakai kontrasepsi, pakai pil KB, tapi lama-kelamaan kan juga capek ya Mbak, ya tiap hari kan itu harus minum pil KB. Terus akhir-akhir ini tuh saya juga merasa ada pusing kayak gitu Mbak. Terus sebelumnya saya itu kan juga punya riwayat hipertensi, jadi saya tuh semakin bingung Mbak mau pakai alat kontrasepsi apa begitu. Oh nih, keluhannya begitu nih Ibu. Kalau gitu saya izin untuk nyatat bentar nih Ibu. Nih, sudah selesai. Kalau gitu saya ada beberapa pilihan untuk alat kontrasepsi Ibu. Nah, dikarenakan Ibu tadi udah tidak menyusui deh. Tidak Mbak. Oh nih, kalau begitu saya ada rekomendasi. Yang pertama itu kontrasepsi sederhana. Oke Ibu, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk kontrasepsi sederhana. Yang pertama itu sebelumnya apakah Ibu dan Bapak itu menggunakan kondom terlebih dahulu untuk berhubungan? Ya Mbak, saya beberapa kali pernah pakai, tapi tetap aja Mbak, tetap kayak sedikit takut gitu. Oke. Kalau untuk kondom sudah dilakukan nggih. Kemudian yang kedua itu ada One eternity later. yang kedua itu ada KB senggama terputus. Nah, mohon maaf nih Ibu, saat Ibu dan suami Ibu melakukan hubungan itu diusahakan saat Bapak akan ejakulasi itu dikeluarkan di luar nih Ibu, jadi tidak beresiko mengalami kehamilan begitu. Kemudian yang ketiga itu ada KB kalender. Nah, itu nanti dihitung dengan hari ovulasi Ibu tuh di hari apa aja. Sebelumnya saya mau bertanya, biasanya kalau menstruasi itu di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan? Saya biasanya kalau menstruasi itu di pertengahan bulan Mbak, terus biasanya saya itu 5 sampai 6 hari gitu. Oh begitu. Biasanya di tanggal berapa ya kira-kira? Di tanggal 15-an Mbak. Oh begitu. Sebentar ya Ibu, saya perlihatkan untuk tanggalannya dahulu nggih. Nih Ibu, bisa dilihat di sini tanggal 15 nih Ibu. Berarti dihitung 12 hari. Ini hari pertama ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti perkiraan hari pertama ovulasi Ibu itu di tanggal 26. Kemudian hari terakhir Ibu ovulasi itu di hari ke-19. Berarti kemungkinan dari 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, berarti kemungkinan hari ovulasi Ibu itu dari tanggal 26 sampai tanggal 3 di awal bulan selanjutnya begitu Ibu. Berarti saran dari dan masukan dari saya itu di hari-hari ovulasi itu Ibu bisa komunikasi dengan suami Ibu bahwa untuk ditahan dulu untuk tidak melakukan hubungan suami istri ya. Tetapi jika memang benar-benar ingin melakukan, bisa dengan melakukan
sebagai kontrasepsi itu saya ada pilihan dua. Yang pertama itu ada pemasangan IUD, kemudian yang kedua itu ada pemasangan implan. Yang pertama, pemasangan implan itu nanti akan dimasukkan alat ibu di lengan atas ibu, begitu. Nanti seperti pemasangan susuk begitu. Nah, nanti akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Jadi ibu tenang saja. Mungkin awal-awal itu akan merasakan sedikit sakit nih ibu. Nah, itu untuk efek sampingnya itu biasanya ibu akan mengalami menstruasi yang tidak teratur, kemudian berat badan akan bertambah lumayan agak tinggi begitu, kemudian ibu akan merasakan mual-mual gitu. Nah, kemudian untuk kontrasepsi IUD itu ada sebuah alat yang bentuknya itu seperti huruf T, itu nanti akan dimasukkan ke rahim ibu. Kemudian untuk ibu tenang saja, untuk pemasangannya akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Nah, itu untuk pemasangannya itu diusahakan di hari terakhir ibu menstruasi. Ibu kan menstruasinya 6 hari kan ya? Berarti untuk pemasangannya itu di hari ke-6 itu. Kenapa hari ke-6? Karena jika di awal hari menstruasi itu akan mempersulit dalam pemasangannya, dikarenakan licin kan ya Bu, masih ada darah mens. Kemudian jika di hari terakhir mens itu nanti takutnya kebobolan begitu Bu. Gitu. Dari yang sudah saya jelaskan secara singkat, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sejauh ini belum sih Mbak. Oh belum. Kalau begitu dari yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu apakah sudah ada gambaran ingin mengambil alat kontrasepsi seperti apa? Kelihatannya saya mau ambil coba kontrasepsi yang IUD. Nah, tapi Mbak, saya mau tanya, kalau IUD itu kira-kira rentang waktu penggunaannya itu gimana ya Mbak? Apakah setiap bulan atau gimana? Oh, kalau IUD itu untuk rentang penggunaannya itu sekali pemasangan itu bisa bertahan 5-8 tahun Ibu. Jadi setelah Ibu menggunakan IUD itu nanti setelah 8 tahun Ibu bisa kembali lagi ke klinik kami atau ke klinik terdekat yang Ibu tuju untuk pelepasan, dan juga bisa pemasangan jika Ibu ingin kontrasepsi kembali begitu. Berarti itu berarti itu tuh jangka waktunya panjang gitu. Iya betul. Saya sarankan tidak terlalu lama ya Ibu, dikarenakan itu alat kan ya. Kemudian terhimpit oleh daging juga. Nah, itu takutnya nanti menyatu dengan daging kalau terlalu lama dibiarkan begitu. Kalau begitu saya perlihatkan dulu untuk kontrasepsi IUD-nya nggih. Nggih Ibu, kemudian bisa Ibu lihat nggih untuk kontrasepsi AKDR. Nah, bisa Ibu baca sebentar nggih agar Ibu bisa memahami. Kemudian saya ingin menerangkan bahwa buku ini bisa membantu Ibu dan juga saya dalam menjelaskan kepada Ibu dan juga Ibu bisa memudahkan dalam memahami nggih. Untuk AKDR itu alat kecil yang dipasang ke dalam rahim Ibu berbentuk seperti huruf T. Kemudian itu tuh ujungnya itu ada tali. Nanti saat sudah dipasang itu talinya akan diputus. Begitu. Kemudian ini salah satu kontrasepsi yang sangat efektif dan aman karena mencegah kehamilan Ibu. Kemudian alat kontrasepsi ini itu bisa dicabut kapan saja jika Ibu menginginkan. Kemudian bekerjanya hingga 10 tahun tergantung jenisnya Ibu. Ini untuk jenisnya itu ada Copper T 380A, itu bekerja hingga 10 tahun. Kemudian harus dilepas 1 tahun setelah menstruasi terakhir pada menopause. Untuk menopause itu biasanya dalam rentang umur 50 ke atas Ibu, tetapi itu tergantung kepada beberapa wanita yang mungkin masih mengalami menstruasi gitu. Kemudian untuk efek sampingnya dari pemasangan kontrasepsi ini itu bisa menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram. Jadi saat Ibu mengalami menstruasi itu biasanya perdarahannya itu akan bertambah volumenya Ibu begitu. Kemudian sayang sekali untuk IUD ini itu tidak bisa melindungi dari penyakit HIV atau penyakit menular seksual, dikarenakan pemasangannya untuk hanya menghalangi di bagian dalam saja gitu. Kemudian untuk alatnya ini terbuat dari alat yang elastis, jadi Ibu tenang saja saat pemakaian tidak akan terasa sakit.
begitu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup Mbak. Terima kasih buat penjelasannya. Kalau begitu, Ibu nanti saat pulang bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada suami Ibu bahwa Ibu akan mengambil tindakan IUD begitu untuk kontrasepsi. Kalau begitu, saya juga terima kasih ya Ibu sudah datang ke klinik kami dan sudah mempercayai kami dalam memberikan tindakan kepada Ibu. Kemudian untuk pemasangannya jangan lupa ke Ibu hari ke-6 Ibu selesai menstruasi ya, nanti Ibu bisa datang ke sini lagi dengan suami Ibu gitu. Terima kasih ya Ibu. Maaf jika saya